Perkenalkan, nama saya Indra Zega, MPM 2113002, jurusan Teknologi Informasi, di mana saya akan menjelaskan tentang penjualan. Sebelum itu, terima salam saya. Selamat malam. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam menjelaskan tentang penjadwalan. Terlebih dahulu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana di video kali ini saya bisa menyelesaikannya walaupun serba kekurangan. Dan saya akan menjelaskan tentang penjualan. Untuk itu, pengertian penjualan. Penjualan adalah kumpulan kebijakan dan mekanisme di dalam suatu sistem, di mana ini berkaitan tentang waktu kapan kita melakukan suatu sistem penjualan tersebut. Kemudian dalam sistem penjualan ini ada tipe-tipe, ada 3 tipe, yaitu penjualan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan penjualan jangka panjang. Di mana penjualan jangka pendek ini digunakan untuk menentukan proses yang akan dijalankan berikutnya setelah proses saat ini berakhir, di mana dalam proses penjualan ini jangka pendek ini, di mana proses yang akan kita jalankan itu bisa kita lakukan setelah proses yang saat itu berakhir. Kemudian penjualan jangka menengah. Di dalam penjualan jangka menengah ini digunakan untuk menangani proses-proses yang perlu dipindahkan di dalam suatu sistem utama atau memori utama ke memori sekunder, di mana dipindahkan tersebut agar penjualan ini bisa diakses ke perangkat lain atau bisa masukkan, keluar, dan sebagainya. Kemudian penjualan jangka menengah, di mana penjualan jangka panjang, di mana penjualan jangka panjang ini prioritasnya rendah, di mana sistem ini menjalankan proses-proses yang memungkinkan suatu sistem operasi itu bisa berjalan. Kemudian dalam penjualan ada yang namanya strategi penjualan, di mana strategi penjualan ini terbagi atas dua, itu penjualan non preemptive, di mana penjualan ini prosesnya dapat kesempatan dieksekusi oleh proses, yaitu CPU, di mana menjalankannya sampai selesai sebelum menjalankan proses lain, di mana ini menjalankan proses yang sudah ada sebelum dia menjalankan proses lain agar enggak berpindah yang namanya suatu sistem operasi tersebut, atau yang namanya enggak ada yang namanya deadlock nantinya. Oke, penjualan kedua yaitu penjualan preemptive, di mana penjualan ini kebalikan dari non preemptive, di mana untuk suatu proses yang sedang dieksekusi itu bisa diproses memiliki kemungkinan untuk dihentikan sementara atau dieksekusi lain oleh proses lain, di mana perpindahan ini tadi yang pertama di penjualan non preemptive ini menjalankan proses yang sudah ada dulu sebelum proses lain, dan kebalikannya ini menghentikan sementara dan beralih ke proses lain. Itulah namanya strategi penjualan tersebut, agar baik digunakan dalam sistem proses yang perlu dieksekusi secara cepat. Kemudian ada kriteria dalam penjualan penjualan ini, yaitu ada yang namanya adil, di mana dalam proses adil ini proses-proses yang digunakan itu sama, yaitu memiliki waktu proses yang sama dengan proses yang lain, yang tidak ada namanya layanan yang menganggur atau adil dalam pelayanan tersebut. Kemudian efisien, di mana efisien ini memproses dihitung dengan perbandingan rasio yang waktu sibuknya memproses
Dan saranan penjawalan ini menjaga agar proses tetap dalam keadaan sibuk, di mana sibuk ini tidak ada yang menganggur dalam suatu proses. Kemudian waktu tangkap atau respon time, di mana waktu tangkap ini ada dua, yaitu waktu tangkap pada sistem interaktif, di mana interaktif ini didefinisikan sebagai waktu yang menghabiskan dari saat terakhir dari perintah yang dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar, di mana dalam hal tersebut bisa direspon secara time atau waktu tepat waktu gitu. Waktu tangkap pada sistem waktu yang nyata. Ini yang kedua, yaitu pada sistem waktu yang nyata ini waktu tangkapnya terjadi saat terjadi yang namanya internal atau eksternal sampai intrusinya pertama runtime layanan yang dimaksud dieksekusi sampai saranan penjawalan adalah minimal waktu tangkapnya. Kemudian yang kriteria penjawalan tran algo time, di mana ini menghabiskan yang namanya suatu proses mulai masuknya ke sistem sampai proses selesai sistem gitu. Atau yang namanya bisa dirumuskan Trump out time ini waktu eksekusi tambah waktu tunggu. Kemudian yang terakhir kriterianya yaitu Trump output, di mana ini adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam waktu yang unik, dalam satu unit, dan waktunya secepat mensistem suatu sistem operasi tersebut. Kemudian ini yang namanya throughput ini lebih tinggi angka throughputnya dan lebih banyak juga kerja yang dilakukan dalam sistem suatu sistem operasi tersebut. Kemudian di dalam penjawalan ini ada yang namanya algoritma. Algoritma ini terbagi atas dua, yaitu algoritma secara strategi non preemptive dan algoritma strategi preemptive, di mana ini secara strategi non preemptive adalah ada beberapa, itu CFSE atau First Come First Served, di mana proses CPU pertama kali yang jatahnya dapat gitu dalam suatu sistem tersebut, atau yang dia yang menjalankan utama atau inti dalam suatu yang namanya penjawalan sistem informasi. Kemudian yang kedua JSJF, di mana shortest job phrase, atau ini mengasumsikan waktu jalan sampai selesai dapat diketahui sebelumnya. Kemudian contohnya ada di bawah ini. Kemudian yang ketiga Highness Ration Index atau HRN, di mana ini penjawalannya memiliki koreksi kelemahan JFS, di mana berprioritas dinamis. Adalah ini merupakan penjawalan dengan prioritas proses yang tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi ini juga memulakan jumlah waktu tunggu prosesnya. Kemudian yang terakhir, kemudian multi free object equent atau MFQ. Algoritma ini mengizinkan suatu untuk pindah antrian jika antriannya masih lama. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjawalan lanjutannya, yaitu penjawalan multiproses dan atau multiprosesor, di mana dalam ini
Pada dasarnya, penjawalan multiproses membutuhkan penjawalan yang rumit jika dibandingkan dengan proses yang sifatnya tunggal, di mana dalam hal ini penjawalan multi ini memiliki yang namanya kerumitan dalam suatu proses penjawalan tersebut dengan sifatnya yang tunggal, karena dalam penjawalan ini penjawalan multiproses ini akan disaring, akan terjadi yang namanya pembandingan suatu proses, dan kemudian dalam satu proses bisa menjadi ide dengan antrian yang kosong, sedangkan yang lain sangat sibuk. Dan dalam penjawalan multiproses ini memiliki beberapa yang namanya struktur suatu langkah ke depan dalam membawa keputusan dalam penjawalan. Multiprocessing ini adalah istilah teknologi informasi yang bahasanya Inggrisnya merujuk kepada kemampuan pemroses komputer yang dilakukan secara serentak. Dalam penjawalan multiproses ini, istilahnya juga dapat merujuk kepada kedudukan suatu sistem untuk mendukung lebih dari satu proses, di mana dalam suatu proses tersebut mengalokasikan tugas-tugas kepada prosesor tersebut. Kemudian dalam penjawalan multiproses ini juga kadang merujuk kepada kemampuan eksekusi terhadap beberapa proses pengangkat lunak, di mana ini jika dibandingkan dengan sebuah proses dalam suatu waktu, ini multiproses ini memiliki kerumitan yang sangat berkaitan tentang perangkat lunak yang perangkat kerasnya menggunakan beberapa CPU sekaligus. Dan kemudian dalam proses berdasarkan simetrinya, multiprocessing ini terbagi atas 4, yaitu asimetri, multiprosesi, simetri, multiprosesi, non of memory access atau human, dan clustering. Di mana ini ada pengertiannya, itu asimetri multiprosesi, di mana asimetri multiprosesi ini pendekatan pertama untuk multiprosesi, di mana ini adalah pusat dalam multiprosesi tersebut dan menggunakan sebagai penjawalan master slave multiprosesor. Kemudian simetri multiprocessing, di mana simetri multiprocessing ini melibatkan si arsitektur perangkat keras komputer dalam perangkat lunak multiprosesor di dalam suatu yang terhubung dengan memori utamanya. Kemudian non-uniform memory access, atau ini akses memori yang tidak seragam, di mana ini desain memorinya komputer yang digunakan dalam multiprosesor, di mana waktu akses memorinya tergantung alokasi memori relatif terhadap prosesor tersebut. Kemudian clustering, di mana dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer atau monoservis jaringan, di mana proses perhubungannya beberapa agar komputer tersebut dapat bekerja seperti yang dinamakan dengan clustering dan dengan cepat melalui jaringan-jaringan lokal atau one-man. Kriteria dalam operasi real time atau penjawalan real time ini ada beberapa, itu single proses, di mana memiliki banyak kegunaan. Sebuah sistem waktu yang nyata biasanya memiliki suatu tujuan seperti master sebuah lagu dari komputer ke MP3 player. Ada juga small
diese Interface mal proses production. Jenis sistem operasi real time ini ada 7 macam, yang dimana hard real time system, kemudian soft real time system, kemudian frame real time system, semi real time system, kemudian internal system, probability atau stability, dan intellect RST. Klasifikasi sistem operasi ini dalam dua itu called BLASTA, di mana sistem ini waktunya yang diukur berdasarkan kestatan waktu, yaitu waktu yang diambil dari repso suatu flight terhadap perubahan tersebut. Event based out, di mana ini alternatif suatu sistem yang berhasil karena respon terhadap suatu kejadian. Kemudian interaktif sistem, di mana ini waktu nyata, sistem waktu nyata terjadi karena adanya kejadian dalam waktu merasa rata-rata dari proses kejadian yang tidak boleh memiliki waktu di tepat. Kemudian desain sistem operasi ini ada beberapa, itu event drive, semua time sharing, dan manfaat dalam penjualan time ini ada yang namanya task puzzle, link, multitasking, dan masih banyak lagi di bawah. Ya, kemudian dalam sistem penjualan ini memiliki banyak akurat evaluasi dalam prosesnya, simulasi. Dan untuk menjalankan simulator ini memerlukan data memprosesasi aplikasi suatu sistem. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem penjualan, dan kurang lebih saya minta maaf kalau banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Dan penjualan ini, kesimpulannya itu penjualan ini suatu sistem operasi yang kapan waktu bisa menjalankan dalam suatu sistem operasi tersebut. Dan kemudian sekianlah video saya yang mengenai pembahasan ini, agar kedepannya bisa melakukannya lagi dalam hal sempurna dalam membuat video. Demikian penjelasan tentang penjualan, dan saya Hendra Siaga, MPN 21130002, membahas tentang penjualan. Dan sekian dan terima kasih. Selamat malam.